Jadi ya, pegang terlebih dahulu bagian kakinya. Simak. Tengok. Perhatian. Jadi kalau ke rumah sakit awak, ada rasul-rasulnya mereka mencari orang tua mau cegaknya, kepayahannya, cari kakinya dulu. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ruh ketika dicabut dari jasadnya, maka seumpama lapik diegang dari kulitnya. Atau lapik lah. Lapik diegang dari kulitnya rusak dah lapik dari daun tadi. Nah, begitu pula ruh ketika dicabut dari jasadnya, maka jasad itu rusak dia. Nah, maka di bagian kaki ke beko nak pertama beko nyo dingin dulu. Dinginnya beda. Dingin karena AC sama dingin inyo ruh sedang dicabut berbeda rasanya. Nampak beko dah waktu. Puciknya pun berbeda. Nah, sudah tu beko ada warna-warna beko bentuk warna itu. Kalau salah, kan? Ada beko bentuk warna hijau, sama beko warna hitam-hitaman. Nah, ini ya. Maka pegang sininya. Nah, ini dinginnya beda beko tuh. Sudah tu beko cari ya. Cari kondisinya. Berarti si Arya sedang dalam kondisi sakaratul maut. Sakaratul maut. Satu. Dengar. Yang kedua, orang yang akan meninggal dunia ini gelisah. Nampak kegelisahannya. Nah, gelisahnya, ini gelisah sih. Kok nyo pacik-pacik lah kain bagai, nyeram-nyeramih lah punya bagai. Sudah tu beko nyo bolak-balik ni bagai. Tapi nyo rasa sakit beda ya, sakit biasa beda ya. Nah, sudah tu beko. Awak tangan kan? Tangan kamu tu nanti dulu. Kamu dorong ke sininya. Kalau bolong, kalau bolong kasih koko nyo, jangan ke. Kalau bolong saja nyo, nah berarti tandanya ruh tadi itu lah mulai dikeluar, ditarik. Nah itu kita ada tandanya. Paham? Jelas? Kalau anda tahu tandanya, maka dekati dia, tengok dia. Kemudian jangan perhatikan pandangannya tadi itu mencari kawat, tetapi tidak pas kawat tu. Hilang. Wah jadi kasih kau nak minta kawat tu, kasih kau nak kawat tu bukan. Karena pandangannya sedang mengarah ke mana dia ditempatkan. Jelas tu? Dah, tak caranya. Ini Arya sedang sakaratul maut. Dekati si Arya. Pak, kenapa gunanya kita baca surat Yasin? Surat Yasin bukan untuk orang akan mati. Paham ya? Tapi kita bacakan Yasin karena ada ayat-ayat kalimat-kalimat di sini yang bisa menenangkan hati. Nah, ada kalimat-kalimat kata-kata di sana yang menenangkan hati. Maka dekatilah orang akan meninggal dunia, bacakan dia Al-Fatihah, bacakan dia surat Yasin, bacakan dia ayat kursi. Kalau rasa sedang membaca tadinya, mulai di tadi beko atau dia diam saja. Aja sebelum kayak Yasin tuh. Belum selesai dapat mama lelek, yang kedua memang dan stop ke sana. Maka mulailah kita dekati si Arya dan mulai nanti kita bilang kepadanya untuk menyampaikan kalimat-kalimat tentang kebaikan-kebaikan Allah. Contoh, Arya, bisa contoh. Pegang kepalanya, Arya, Allah tuh Maha Esa. Arya, yakin Arya, Allah tuh akan memberikan terbaik untuk Arya. Kami ikhlas semua. Bilang, ada kalimat terakhir. Arya, kami ikhlas Arya. Jika memang ini waktunya, kami ikhlas Arya. Nah, sudah itu tuh, sudah selesai. Arya lah mulai bingung. Nah, lalu nampak tandanya, maka langsung kita talkinkan dia. Apa namanya? Kita talkinkan. Tidak harus la ilaha illallah. Nah itu. Cie dulu. Kalau la dulu. Dah. Dengarkan caranya. Pegang tangannya. Contoh nih, pegang. Arya. Pegang kepalanya. Bisikan ke telinganya. Ingat. Kamu bisikan? Ke telinganya. Bilang. Baca Arya. La dulu. Apa jawab? La dulu. Dah.
beko kalau Arya beko yang pengandannya masih menerawang mencari kondisi keadaannya, mulainya sadar beko. Mulainya beko terpengaruh dengan kalimat kita. Terdengar telinganya. Maka dibaca. Nah, kalau awak suku bacawi, jangan naruh risau. Awak suku bacawi, jatuh bacawi, sungguh bacawi, tak kaki bacawi, cawi sebenarnya. Nah, ya kalau sampai dewa. Nah, jadi ini baca. Lah. Pegang tangannya, bilang, genggam tangannya ini, pegang bagian sininya. Nah, ya, baca. Baca. Ya. Dekati bagian telinganya. Kau dapat mulai awak pas di telinganya. Dekati. Kalau dapat mulai apa di telinga? Pak corona, Pak ama awak ama, apa awak ama? Dekati tu. Dekati dia. Kemudian bilang ke dia, baca. Nanti baik. Tapi kalau seandainya lain masih kir kan ikutnya masih itu gampang itu. Lah. Nah, tunggu dulu selesai. Kemudian sambung lagi. Ila. Ila. Sampai beko. La ilaha illallah. Ulang lagi, ulang terus sampai beko inyo. Idza balagatit taraq wa qila marraq sampai jika karangan balakain. Bunyinya. Berarti angoknya, ruhnya, lanyo cabui de Allah. Selesai. Anggap si Arya lah meninggal dunia. Tengok. Maka tugas pertama, ketika seseorang telah meninggal dunia, mantonyo adonan tabilala gitu. Ingat ya, tidak semua manto tabilalanya suul khatimah. Tetapi kondisi yang ruh ditarik itu yang sakit nah. Ruh itu diegang dari jasad awak, dari tubuh aku Nah, kata Rasulullah ditanya, "Apa bantu rasa mati itu?" Mati itu bantu seekor domba yang dikuliti hidup-hidup. Engkau bagaimana matiku rasakan? Ketiga orang tuh. Matiku Rasulullah seumpama usia mati itu ya Rasulullah seumpama mata kail yang tersangkut di dalam daging yang basah, ditarik dia sehingga lepas dari kulitnya. Mati itu ya Rasulullah seumpama ditebas oleh pedang berkali-kali. Itu sakit mati itu. Sayangnya mati itu luar biasa. Kok bisa memaki arus itu pingsan mungkin awak. Nah, kok taranga ada orang ikan ruh itu memaki tuan, mungkin pingsan awak. Maka tadi dengarkan bagikan ruh tadi itu. Jelas? Nah, ditarik ketika telah meninggal dunia, maka tabilala kita bacakan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak, itu saya doanya Pak banyak, tapi itu tidak beda Pak. Nah, bacaranya ambil matanya dari sini, dari kening sini, kamu turunkan ke bawah. Ini kanan sananya ya, tapi kau Pak dengan kasitan kan? Nah, ini kanan sananya, maka diturunkan sampai ke bawah, sampai ke bagian sikunya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan bilang semoga husnul khotimahnya lah selesai. Tidak perlu semoga husnul khotimah deh dong. Nanti dong. Nah, cuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ditutup. Tak buka aja oleh Pak je dong. Berarti inyo si mai ada tegang di sininya. Maka kau pikir-pikir bagian sininya. Nah, tengok. Ada tagang bagi matanya. Maka dia ke sininya. Diginikan. Kamu ginikan. Ginikan. Nah, setelah itu goyang bagi sininya. Lalu diturut lagi nih. Dengan baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Paham? Jelas? Sudah tuh pareso si mai dulu. Ayat di pareso. Adokah inyo punya cincin? Kalau cincin ame ambil masuk kantong. Dah. Disimpan. Kalau ada gigi palsunya tanggan karena masih dalam kondisi lunak. Ini masih lunak ya.
Makanya pada ketika baru meninggal, segerakan semua yang ada di tanyo ke mama, papa ada pakaian palsu, mama, ada gigi palsu tanggan. Kalau gigi palsu tangan buang, simpan kenang-kenangan. Kalau gigi ameh buang, ya buang biarlah simpan potong. Nah, ngerti toh? Kalau jantung sama cincin bapak, di dalam matanya. Jadi kakak dua, kalau diambil kok rusak jantungnya mereka. Sesuatu yang membuat rusak tubuh si mai jangan dikatakan. Tapi selagi bisa diambil, ditanggan, dibuang. Paham tuh? Jelas? Ngerti semuanya? Nah, Arya lah meninggal. Kemudian ada tagang tangannya mungkin, gitu soalnya kan? Ada nang gitu bagai. Nah bisa gitu. Itu kondisinya kesakitan ketika sakaratul maut, maka dipeluan Pak. Apakah harus dilipet tangan atau dibiarkan saja? Tidak ada masalahnya. Ini ya, paham? Tidak ada aturan dari Rasulullah SAW harus lipat tangan atau lurus. Tetapi itu kesepakatan oleh para ulama saja. Sebaiknya lipatkan tangannya, karena lipat tangan itu lebih sopan, lebih mulia kesannya dibanding siap-siapnya. Nah, nanti tuh. Tapi kalau badannya misalnya lebar, lipet tangan. Nah itu balapnya beko. Sehingga menggadu beko ketika malah kekapan beko. Tapi kalau lurinya kan gampang kita melakukannya, ya kan? Iko nak sakit, kan iko nak payah pula membunuh gitu kan? Maka jangan lurus dia. Jelas? Mantap. Jadi boleh diluruskan, boleh dilipat. Tidak ada di sana khilafiyahnya. Paham itu? Itu hanya kebiasaan awak saja melipet tangan. Tapi rasulnya kecewa, lebih mulia lah lipet tangan. Lipet aja berdebat pula awak. Paham tuh? Jelas? Nah, sekarang kita ambil yang umum di awak saja, kita lipet tangannya. Paham tuh? Kita lipat tangannya. Sebelum kita lipet, ya awak akan mandi syariah kok. Ya, ayah kita rapikan, kita bersihkan dia semua dulu. Sesuatu yang ada di tubuhnya yang rasulnya beko, menggaduhnya beko, dari dibawa tanggal sedolanya. Ketika nyokani mandian, tanggal sedolanya dulu. Bang, jelas? Nah, kini awak kama mandian syariah. Nah, sini. Cara memandikan, yang pertama siapkan seluruh bahannya. Bahannya sabun, air kapur barus bulia, air asam kapeh bulia, air daun bidara bulia. Lihat daun bidara? Kalau ini ada tanam di Indonesia, di Padang pun tanam mudah. Ya, daun bidara. Ambil daun itu beko dirame-rame daun itu pakai. Dah perhatikan ya. Sudah jelas? Arya akan kita mandikan, maka dibuka seluruh pakaiannya. Ada kain panjang, kain itu pakai sarung cik. Gak salah. Nah, tidak apa-apa. Nah, tengok sini. Nah, awak anggap si Arya. Nah, awak anggap si Arya bajunya tangga, sedolanya. Habis semuanya. Ya? Kita akan mandikan si Arya. Tengok cara memandikan. Yang pertama, duo di kanan, duo di kiri, cie di bawah, cie di kepala. Barat sedolanya? 6. Ya, duo di kanan, duo di kiri, cie di bawah, cie di atas. Nah, posisinya bagaimana? Yang kanan bagian dua cie, nang surang tukang mandian, yang surang asisten. Nang kiri gitu pula, nang surang beko tukang mandian, nang surang beko asis. Tugas di kapalo hanya bagian kapalo saja. Namanya kapalo, talingo, hidung atau muko, kapalo, lihat. Bagi itu saja. Tugasnya bagi itu saja. Jangan ikut campur dalam bagian bawah. Tahu tu? Yo, boleh sampurin dah. Dah. Sudah itu tuh, yang bagian kanan khusus kanan saja. Yang kiri khusus kiri saja.
Nan bagian bawah, khusus bawah saja. Mana bagian bawah saja itu? Dari mulai siku, dubur, kubur, kaki. Itu bagian bawah. Jelas? Paham? Oke. Simak cara mandikannya. Ayelah kasadio. Oh. Ayelah tasadio. Maka mulai kita yang pertama sekali sebelum memandikan, awak istinjakan dia terlebih dahulu. Tahu istinja? Cebok pesawatnya. Oke, contoh. Artinya betul. Itu bapak kain. Nih. Ya Allah, kamu takut. Cara mengistinjakan tengok. Manceboan ya. Dah. Awak ceboan pertama terlebih dahulu bagian depan. Oh. Bagian depan. Ambil air atau kain begadang siko. Ambil air. Awak ceboan. Cara mencebonnya buliah memakai kain kapan sebagai apa namanya? Pelapis. Ada yang punya ya? Biasa. Awak angkat ikut sarung tangan atau kain kain kapan. Ini ya. Dah, yang kirinya. Ambil air. Awak cebon dulu bagian atas dulu. Nah, sudah tu beko. Kan bagian bawah lah. Kalau bagian bawah caranya Pak, bagian bawah tengok caranya. Ada duduk. Awak angkat kan ikut ada asisten. Dua kan? Siapa cek kan? Enggak, tenang. Angkat area Takiko. Gitu ya. Segini dia. Segini. Ya. Oh. Yang di kapal lu kan ada. Tahan siko. Yang siko kan ada dua. Siko dua. Bat tiga orang menahan. Cie dua nahan. Siko nahan. Yang kurang bagian bawah kau ikut dan kena cebokan. Nah. Ambil air. Beko tangan awak beko dari dado tu gitu nak ke bawah. Sampai beko sampai ke bagian maaf ya. Sampai beko ke bagian segitiga kelamin tadi tu. Baik perempuan laki-laki sama. Sampai bagian segitigonya. Nah, dah kasinannya dah kasih segitigonya tu. Nah, sampai kasinan. Dah, selesai. Buat turun balik. Nah, ketika diturunkan sudah tu beko ambil dua tangan awak. Dua tangan ini awak tekan ke perutnya. Enggak ada. Awak tekan ke paling Pak. Kalau ada ciri-cirinya, Pak. Yo, itu ciri Pak. Nah, tengok. Ambil dua tangan, gini caranya. Tekan perutnya. Nah, manakannya nak berangkat gitu, ke bawah ada kanyo. Nah, gituan. Nembelnya, Pak. Jangan kareh nak. Melpi balik kau. Nah. Nah. Dah, selesai. Nanti bawa kola beko nama ngaruak. Lengati. Nah, yang bagian bawah tu bekonya ambil air, nyokaruak beko dalam tu. Nyuci dia. Pakai telunjuk, maaf ya, telunjuk cukian ke dalam segetek dilingkari gituan. Gitu nah. Ini galak, senang ah. Ya. Awak cebok kan? Cebok tu nak, maaf ya, kita kaji agak tinggi sedikit ni, agak mau nak porno tu ya. Ata itu bagian pantat kamu nih, misalnya nih. Ada kan lubang di sini nih, lubang sini ya. Maka tak ikut cebok ada. Jari itu di mainan seketik. Dikat ke dalam lah. Itu nak cebok nak rancak. Ya. Cebok tu dicolek seketik. Dalam tu. Tak bagi luar saja dah. Diambil seketik. Itu istinjak rancak tu. Ya. Istinjak ya. Dah faham? Sampai beko berasia. Karena orang yang meninggal tu nak ada beko pencernaannya beko yang longgar. Beko ada bekas okoknya beko di sini. Itu beko yang dibersihkan. Nah, tengok. Siaria ala istin. Oi. Ala apa tadi? Ala istinja. Mengalir Pak, lah sudah istinja, maka kita bersihkan anggota wuduknya. Buliah namanya baudu, buliah namanya bersihkan anggota wuduk. Paham ya? Jelas?
Siana karajo beko tu asri ko sedih. Ya. Pertama ambil air. Nah. Sudah tu beko lambi beko ambil air, kita wudukkan bagi mukanya. Yang rukun-rukunnya saja. Nanti ada rukun-rukunnya? Yang rukun-rukun saja. Bersihkan mukanya. Nah, tap, gitu. Dah, satu. Dah. Maksimal 3 kali sunahnya. Jadi, ke tangan lah ya. Ambil tangan kanan dulu. Ambil air. Nah, budi tangan Iko. Nah, sampai kasih Iko. Dah. Nah, itu lagi gini. Yang kiri lagi. Ambil air. Sampai kasih Iko. Dah. Itu lagi. Nah. Apa lagi itu? Kepala. Ambil air. Kepala. Nah. Dah. Satu apa lagi? Kaki. Ambil air. Kakinya lagi. Nah. Tengok sini. Ini sisilangan. Nah. Dah. Ambil air. Siram kanan dulu. Nah. Sampai kasih Iko. Sampai kasih Iko-nya. Ya. 3 kali. Sunahnya. Yang kiri juga gitu. 1 kali. Sampai kasih Iko. Nah. Pak. Payahnya Pak. Kalau pakai trik itu Pak. Bulia di Cimbaman. Bulia. Tapi bagaimana mukonya? Ambil air. Nah. Air. Tampung ke mukonya. Nah. Tuh. Dah. Kanan juga itu. Ambil air. Siraman. Nah. Kayak gitu loh. Siraman. Paham? Jelas? Dia bocor Pak, dia bocor Pak. Apa? Dia bocor coba. Yang bau awak nanya, yang bau awak dah udah. Kalau yang bau kita sayang dah. Makanya dikatakan dengan membersihkan anggota wudhu, bukan diwudhukan. Tidak ya? Begitu? Nah, jadi sudah itu tadi istinja, sudah tuh diwudhu atau bersihkan anggota wudhunya. Berikutnya barulah kita mandikan. Ingat, memandikan disunahkan 3 kali. 3 kali mandi berarti 3 kali sabun. Ya, 3 kali siram. Masih 3 kali siram tadi, 2, 3. Nah gitu dong. Mandi sabun siram. Sabun balik ya, siram. Sabun balik ya, siram. Gitu ya. Maka mandikan sebersih-bersihnya. Sebelum dia dimandikan, kita niat terlebih dahulu. Aninya tahu. Nawaitul ghusla. Sengaja aku atau aku niat memandikan hadal mayyiti, mayat ini, hadihil mayyitati, mayat ini perempuan, hazal mayyiti laki-laki, hazihil mayyitati perempuan. Nah, jadi, nah, lillahi ta'ala. Nah, paham itu? Sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah lillahi ta'ala. Kalau dia laki-laki hazal, kalau dia perempuan, nah, atau tambah dengan kata ulama tambah lirafil hadasil asghari, boleh. Untuk menghilangkan hadas besar. Tidak pakai itu pun tidak ada. Ganti toh? Oh Pak, payah bahasa Indonesia lah Pak. Lihat. Sengaja aku memandikan mayat ibuku. Sengaja aku mandikan mayat ayahku. Boleh, tidak apa-apa. Jelaskan langsung dia. Karena Allah billahi ta'ala. Maka tugas kita yang pertama sambil memandikan, tengok, ambil dulu. Kan ada namanya ayah kapu baros. Ada namanya kapu baros, ada namanya ayah sam, ada bidara. Di kampung biasa dipakai itu kalau nak kapu baros, ayah sam. Nah, ambil sam itu dirame-rame, ketinggal iya tu. Nah, gunanya apa? Tengok. Gunanya untuk menutupi pori-pori si mayat. Supaya katikonya mandian ndak terbuka pori-pori tadi tu dong. Jadi ndak bau busuknya dong. Oke? Maka disiramkan dulu air kapur atau air asam. Anggap air asam atau kebuaros. Ambil, tu siramkan, tampuang kiri. Sampai ke bawah. Kanan lai. Kiri lai. Sadualahnya. Jelas? Kurang saya Bapak, wang saya iya sama Bapak. Ini yang kita nama awak.
Mau diikuti mamanya? Atau jangan apa ya? Nah, iya kan? Nah, dah. Oke ya? Yes ya? Sudah tuh Beko. Nah, setelah itu baru kita mulai memandikan sebersih-bersihnya. Ate kapalo sajo, kanan sajo, kiri. Ate sudolah dulu. Bagi ate sudolahnya. Busuk dolanya, mandian, tak bersihkan semuanya ha. Busuk dolanya, tuah, sedolanya. Dah, tangannya, sela-sela jarinya, bersihkan semuanya, ketiaknya. Dah, yang ate cuci telingonya makai. Nah, ini contohnya gini. Apa tadi? Bilang tadi teh. Anggap ini kayak kapan? Tengok, nih, jari ya. Ada orang yang memakai tali pantuk Beko matuk pancing baluit. Nyebulung duluang. Nah, gitu. Tak, nyebulung duluang. Ah, itu gitu nya. Pilih-pilih tempat-tempat pancing baluit gitu nya. Nah. Nah, kuliah Beko udah bisa gitu, Pak. Kuliah di jari awak. Nah, gitu. Nah, ini. Cuki telinganya. Nah, congket telinganya, cuki telinganya. Kalau lah cuki telinga, jangan pakai untuk gosok gigi. Yang nanti, suka kapan kok? Ambil yang baru cekai. Nah, untuk hidungnya lah, cuki hidungnya. Kalau rumah tuh, buang belia, ambil yang baru belia. Nah, hah? Contoh. Gosok gigi lah, ambil apanya? Gosok giginya. Pakai Pepsodent Pak, enggak usah. Pakai plus apa, enggak usah. Nah, pakai apa Pak? Pakai deterjen enggak usah. Nah, pakai ini saja, gosok. Semuanya, bagian sininya, yang nampak saja. Enggak usah dibuka punya. Nah, bisa gitu tuh. Luar saja. Paham? Jelas? Ketiak juga iya. Nah, sela-sela jari, ketiaknya, pangkal belakang telingonya. Nah, kemudian nanti bagian kaki sela-sela jarinya, lipat kakinya. Lah selesai bagian nate, Sabun pertama lah selesai, lah sabunan siram, lah rahasia. Sabun dulu ya. Yang kedua lah, siram lagi. Ketiga lah, sabun malia, siram lagi. Lah rahasia mereka bagian nate. Yang kedua awak balik coba kiri. Nah, ini tugas nang baduo di siko sama nang di ate. Dengarkan. Balian kasinan. nah kasih kau balian. Karena kita bersihkan yang bagian kanan. Maka kan berdua siko cie, kan berdua nah. Yang surang menahan. Iko maci ke siko. Nah, jadi kita contohnya. Tengok. Yang bagian sini megang gini dia. Tahan di sini. Tahan. Berdua nahan. Ya. Yang bagian di belakang siko surang, tahan di siko. Nah, yang bakar rajo Surang saja. Oke. Maka kalian bersihkan bagian di siku serolanyo. Semuanya. Sabunan tiap kali. Cie, sabun, siram. Sabun balik, siram. Sabun balik, siram. Termasuk bekojo bagian duburnya. Paham? Jelas? Lah selesai siko beko, balik ke siko lain. Nah, maka bagian sini lagi. Ah, balik ke siko lain. Nah bagian siko lain. Yang baduo siko menahan, yang bagian siko sedang menahan siko. Balasin siko balik. Nah, tuh, yang bagian tadi tuh. Yang siko tadi ya. Balasian. Lah barasi keseluruhannya tiap kali. Sabun 3, menyiram 3 kali. nah, lah saya ikut turun lain. Siaria ala selesai di sabunan 3 kali, tinggal membilas lain namanya. Namanya membilas. Ayat tadi nama labi-labi risiko segera bersihkan. Luncuan ke bawah. Nah, lalu luncur beko tinggal beko siram membilas barasia terakhir. Ambil air nambah rahasia, siraman. Nah, terakhir namanya kok. Tak, selesai. Area selesai di mandian. Kini kok awak ambil kapu barus atau ayasan yang kedua. Kamu disiraman ke seluruh tubuh kecuali muka. Nanti? Nah, ambil lagi, siramkan ke seluruh tubuhnya lagi. Tak, selesai. Kecuali muka. Sudah terbeko.
bersihkan lagi anggota wudhunya atau wudhukan dia. Paham itu? Ya, wudhukan lagi dia. Paham itu? Iko sama je kalian mandi wajib kan itu pulau caranya. Ya, namanya mandi wajib namanya bro. Ya. Nah, setelah kita bersihkan tadi sama air kebarus dan sama air kebarus, kita wudhukan lagi dia. Si Arya kan diganti kain kapan dan kain panjangan basah tadi kok sama kainan baru. Ingat, kalau laki-laki kainnya sampai siko. Nah, batenya sampai auratnya saja. Nah, sini. Kalau perempuan memandikannya dari mulai di siko sampai ke bawahnya. Pak, tuh nampak beko, baca mandi Pak nampak, makanya diciguk dari sini gitu. Gitu, memang gitu. Jangan dikambang tai mandinya. Yang menonton banyak. Nah, nanti ketika orang meninggal dunia yang menonton jin setan akan berkumpul pai menonton ke sini. Nah, itu dulu. Batu timnya saya itu harus sentuh. Nah, ke batu tim Pak. Nah, batu tim Pak. Iyo, dari ulang nampak dong. Jin nampak. Syaitan nampak. Makanya jangan sampai inyo nampak auratnya sama syaitan. Sama juga mandi di WC, mandi kamar mandi jangan bugil Pak. Pakai seraba dalam, seraba pendek. Saya kurang-kurangnya pakai Superman tuh. Nah, ngerti? Paham tuh? Mai tadi itu pulau muliakan dia. Ya, tutup auratnya atau mandikannya. Kita ganti sama nambah. Duduk dalam. Nah, nih, ganti kok mengganti nan baru. Tengok, kawasan. Ada. Kan begini. Tahan dulu. Nah, kan itu ya. Beko yang siko megang, berarti beko di bawah kainnya. Sampainya diri itu turun. Nah, turun dulu.